Aku Adi Farzana dari kelas 11 1. Di sini mencalonkan diri sebagai calon ketua OSIS SMA Negeri 4 Medan PDD 2026-2027. Hai Porfeles, perkenalkan nama aku Yolanda Aprilia dari kelas 11 2. Saya mencalonkan sebagai Wakil Ketua OSIS SMA Negeri 4 Medan periode 2026-2027. Jadi kita mereka kan mencalonkan diri sebagai calon ketua dan wakil ketua OSIS. Pastinya punya visi misi dan program kan. Boleh dong kasih tahu kepada Porfeles nih. Nah, boleh mungkin kita mulai dari visi dulu kali ya. Nah, jadi visi dari kami itu yang pertama adalah menjadikan OSIS SMA Negeri 4 Medan yang kreatif dan juga berkarakter sebagai wadah pengembangan potensi minat bakat siswa, sebagai inspirasi siswa dalam bidang akademik yang berjiwa kepemimpinan untuk menciptakan lingkungan sekolah yang unggul dan juga berintegritas. Nah, jadi misi kami ada 4, yaitu yang pertama, menerapkan sikap toleransi dengan mendukung kegiatan keagamaan untuk meningkatkan keimanan para siswa SMA Negeri 4 Medan. Yang kedua, mendukung pengembangan kreativitas dan potensi siswa melalui kegiatan yang mendukung minat dan bakat baik di bidang akademik maupun non-akademik. Yang ketiga, meningkatkan kerjasama antar pengurus OSIS, organisasi, dan ekstrakurikuler untuk menciptakan kegiatan yang inovatif dan berjiwa kepemimpinan. Dan yang terakhir, menjadi wadah inspiratif yang berintegritas untuk menampung aspirasi siswa dengan mengapresiasi karya siswa. Nah, untuk program kerja, kebetulan kami punya 5 nih. Yang pertama itu adalah skill forward, di mana kami itu ingin membuat sebuah seminar dan juga workshop untuk mengembangkan potensi minat bakat dan juga soft skill dari siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan. Nah, yang kedua itu ada Gebiar SMA Negeri 4 Medan, di mana akan dilaksanakannya acara memperingati hari ulang tahun SMA Negeri 4 Medan bersamaan dengan memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Kalau yang ketiga itu ada for speak up, di mana kami ingin membangun sebuah forum dan juga kotak saran nih untuk menampung seluruh aspirasi dari siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan, mau antar kelas, organisasi, ataupun ekstrakurikuler. Nah, yang keempat itu ada SOM atau Spirit of Work yang akan dilaksanakannya perlombaan baik di bidang olahraga ataupun e-sport, baik antar kelas ataupun antar sekolah untuk meningkatkan kerjasama tim, kreativitas, dan minat bakat para siswa. Nah, untuk yang terakhir tuh ada for rewind. Nah, kalau for rewind ini kami sebenarnya lebih pengen buat pentas seni sih untuk mengapresiasi karya siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan yang bisa dilakuin di setiap akhir semester. Keren ya, visi-misi programnya. Nah, dari yang visi tadi nih, ada kan kita menyebutkan OSIS yang berkarakter, kan? Nah, karakter itu kan tidak bisa dibangun dari acara saja nih. Nah, apa yang kakak bisa lakukan? Mas, karakter itu bisa terus ditumbuhkan setiap harinya, tidak hanya program saja, ya kan? Nah, kalau misalnya untuk visi itu mungkin kan tadi visinya itu menjadikan OSIS SMA Negeri 4 Medan yang berkarakter gitu mungkin ya. Nah, sebenarnya kalau kami itu lebih pengen punya tujuan itu membuat pengurus OSIS atau anggota OSIS nanti saya kali itu untuk bisa kayak apa ya, mereka tuh punya passion yang memang sesuai dengan OSIS gitu. Bagi kan OSIS itu kan organisasi siswa intrasekolah gitu kan, yang punya maksudnya image besar, terus juga organisasi yang apa ya, yang benar-benar apa ya, yang ada gitu di undang-undang dan juga fix gitu kan, di satu sekolah itu pasti ada OSISnya. Jadi kami tuh pengen ngebangun OSISnya itu tuh yang berkarakter gitu loh. Jadi mereka-mereka yang ada di dalam OSIS, menjadi anggota OSIS ataupun bahkan menjadi pengurus OSIS nantinya, itu tuh yang punya karakter tuh yang baik, dengan cara kami sendiri tuh harus punya karakter yang baik juga gitu untuk bisa membangun sebuah karakter itu ke orang lain. Keren ya. Kalau misalnya membahas proker kalian itu kan butuh partisipasi siswa ya. Gimana kalau misalnya siswa itu menunjukkan ketidaktarikan terhadap proker yang kalian buat? Gimana syarat cadangan kalian nih biar siswa itu tetap merasa tertarik terhadap kegiatan-kegiatan? Nah, kalau itu kan kami berhubungan dengan misi dan program kerja kami nih. Misi kami yang keempat itu kan menjadi wadah inspiratif bagi para siswa yang berhubungan dengan program kerja kami, yaitu For Talk Show, di mana kami akan menampung aspirasi para siswa, di mana letak ketertarikan mereka nih. Nah, kalau saya lihat-lihat tuh anak manfaat tuh rata-rata pada condong ke bidang olahraga, apalagi turnamen e-sport. Nah, kalau
kalau misalnya ke universitas itu dimulai tadi kira-kira. Oh, oke. Nah, untuk event yang terakhir nih misalnya for you gitu kan. Memang mungkin dari kakak kami di angkatan-angkatan sebelumnya itu udah ngebuat tuh, tapi bukan pensi, mungkin lebih ke kayak prom night gitu ya. Nah, kalau misalnya dibilang prom night itu kan mungkin kayak lebih apa ya, kebayangannya itu pasti lebih gede kan gitu. Atau kalian tadi yang pernah ngerasain prom night belum pernah kan? Nah, jadi kalau misalnya prom night tuh kayaknya bawaannya tuh yang kayak selalu besar deh gitu kan. Jadi untuk menggantinya, apalagi kami rencananya mau ngebuat Hollywood ini tuh sebenarnya lebih ke untuk yang kelas 12 deh yang baru-baru tamat nih. Jadi kayak ngerasain dong masa-masa SMA-nya gimana. Tapi cara menggantinya itu ya kami cuma buat pentas seni aja gitu kan. Jadi sebenarnya Hollywood ini lebih ke kayak misalnya nih di hari terakhir kita ujian gitu kan. Nah di situ tuh bakal ada sebuah pentas di mana kayak kalau memang mereka ada yang mau musikalisasi puisi, ada yang mau nampilin kegiatan kelasnya, atau bahkan di situ juga bisa nih ditampilin kayak karya-karya dari siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan yang udah mau lulus nih gitu kan, ditampilin di situ tuh juga bisa gitu. Jadi karya-karya mereka selama mereka 3 tahun sekolah atau bahkan ya selama mereka ada di SMA Negeri 4 Medan ini tuh kira-kira apa aja sih karya mereka di situ. Jadi kami juga pengen mengapresiasi nih karya-karya dari siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan melalui program ini. Kalau misalnya ditanya nih tadi kira-kira mau dilaksanain di mana gitu kan. Maksudnya kalau di lapangan sekolah tuh kalau aku sendiri sih lebih pengennya di lapangan sekolah ya, karena kan lebih terasa vibes kayak wah beneran SMA-nya, terus apalagi bener-bener di SMA-nya sendiri gitu kan, di SMA Negeri 4 dibanding kayak kalau misalnya mungkin kalau promen kan mungkin lebih ke ballroom, ke hotel gitu kan. Jadi mungkin lo cuma dapet tuh vibes barengnya aja, tapi kalau buat pensi di sekolah kayak ada musikalisasinya, ada penampilan-penampilannya, ada karya-karyanya tuh kayak lebih ya lebih terasa di SMA-nya, terus kayak kangen-kangennya, kenang-kenangan itu langsung kayak putar semua. Udah 3 tahun ya. Iya. Ini yang menampilkan itu hanya kelas 12 atau yang lain juga? Nah, sebenarnya ini tuh lebih mau menyambut yang kelas 12 ya. Tapi kalau misalnya dari partisipasi anak-anak kelas 11 atau mungkin kayak kalau kita kan di SMA 4 itu kan lebih ke apa ya, ada perbedaan, maksudnya kayak antara kelas 11 dan ada antara kakak dan adik gitu kan. Jadi kayak mungkin dari satu, saya tadi lihat nih kalian yang kelas 11 gitu kan, kalau kelas 12-nya yang mau lulus tuh kalian bisa nampilin sesuatu apa deh, kayak rewind-nya dari mereka gitu, kenangannya dari mereka, sehingga jadi kayak banyak nih kenangan dari mereka yang memorable. Berbeda banget nih. Lalu mau masuk ke yang skill forward ya kak? Skill forward yang itu kan biasanya ke arah ke soft skill nih. Sedangkan soft skill ini kan harus dibangun secara terus menerus, gak cuma dalam satu kali seminar gitu. Gimana sih biar dia itu tetap soft skillnya itu tetap terjaga dan tidak hilang dalam sekali pertemuan itu? Kalau skill forward itu sebenarnya lebih kita mau nyobanya itu ke pengurus OSIS dulu ya kali ya. Mungkin kami sebagai calon lah mungkin nantinya ya atas dan atas ini tuh pengen ngasih beberapa materi dan juga sedikit pembahasan tentang kepemimpinan, tentang tujuan kami selanjutnya gimana. Itu tuh pertama tuh dibangun dulu soft skillnya itu dari pengurus OSISnya sendiri atau dari anggota OSISnya sendiri. Nah jadi kalau misalnya udah terbangun soft skillnya dari pengurus, pasti kita juga bisa nih gabungin itu ke yang luar. Terus kalau misalnya ke workshop tuh sebenarnya juga pengen ngerasain tuh rasanya punya workshop dengan gak cuma OSIS deh, ada bisa dengan media lain atau dengan organisasi yang lain ya, dengan maksudnya dengan organisasi dengan siswa-siswi ya kayak gitu. Jadi gak cuma OSISnya doang nih yang ada di situ gitu. Jadi semua tuh bisa ngerasain, terus bisa diasah juga minat bakatnya, diasah juga gimana soft skillnya mereka. Nah, ini kan udah masuk ke ujung acara nih kan, ujung podcast. Nah, seberapa yakin sih kakak-kakak ini tuh bakal dipilih dari presiden status? Nih, mau tahu banget nih. Penasaran nih seberapa pede sih Waduh. pasangan satu ini ya? Berapa tuh kak? Kira-kira berapa nih kak? Dari Kak Yola dulu deh, berapa? Coba Kak Yola berapa Kalau sebenarnya? menurut aku sih 99 ya. Mana tuh kak? 1% lagi kita berserah pada Tuhan aja. Yola ya yang jawab. Kalau Kak Atia gimana? Kalau Kak Atia gimana? Kayaknya nggak bisa disampaikan dengan kesayangan sih ya. Kita berharap hasil yang terbaik aja gitu. Cuman selama masa kampanye atau mulainya ada bau-bau nih kalau misalnya bakal ada pemilu tuh
alhamdulillah semua yang didapetin tuh feedback dari teman-teman itu semua support yang positif. Jadi terbangunlah semangat dalam diri ini untuk kayak oke ini bisa nih, kayaknya bisa nih mana Bisa. gitu. Tapi nggak yakin berapa persennya aja ya. Pede aja dulu. Sisanya betul betul kayak lalu serah pada. Kalau misalnya perasaan kakak sendiri nih saat jadi sekarang nih ya calon ketua OSIS dan wakil ketua OSIS ini gimana? Mungkin perasaannya sendiri. Kalau aku sendiri sih sebenarnya kayak deja vu ya, karena kebetulan dulu aku pernah nih ngerasain wakil juga jadi wakil ketua OSIS kan. Jadi rasanya tuh kayak deja vu, deg-degannya, apalagi tadi kampanye kan, jadi kayak rasanya deg-degannya tuh ngomong di atas podium di depan teman-teman, di depan siswa-siswa SMA Negeri 4 Medan. Terus banyak sih pertimbangannya dari kemarin tuh kayak gimana ya kira-kira gitu. Rasanya pengen nikmatin nih masa-masanya menjadi calon OSIS, dari diklat deh, dari volunteer dulu. Saya masuk OSIS SMA Negeri 4 Medan itu mulai dari volunteer OSIS, masuk ke diklat, dari diklat masuk ke masuk OSIS sampai sekarang tuh bisa di titik ini yang dimana punya keberanian deh untuk bisa nyalon untuk jadi ketua OSIS gitu. Jadi agak sedikit deja vu, tapi itulah untungnya respon-responnya positif semua, jadi ngebawa semangat juga, jadi nggak terlalu yang kayak deg-degan banget, enggak, masih pede lah. Gimana tuh kalau Anda? Kalau dari aku sih dari awal calon mendaftar diri jadi calon ketua OSIS tuh sebenarnya deg-degan kayak ada perasaan gak usah deh nanti kalau gugup deg-degan jadi kalah gimana. Nah iya tapi sekarang nih nggak nyangka sih, nggak expect nggak bisa jadi calon wakil ketua OSIS. Ya makasih banget menjadi calon PPD SMA Negeri 4 Nah, kita mau jawab dan juga wakil ini nggak segampang itu, jadi ya mungkin santai-santainya aja yang ada dilihat-lihat gitu deg-degannya tuh di chat tuh nanti jawabnya gimana ya jawabnya ya kayak gitu tuh di chat nanti ya. Ya, sebagai penutupan nih, boleh dong Korpelas ini kan pengen tahu apa sih slogan paslon 01 nih, sebutin dong Nah, jadi slogan kami itu adalah One Vision, One Spirit, 01 bersama menuju kemenangan. Boleh dong kami diajar. Oke, jadi sebenarnya makna slogan ini tuh lebih pengen ngebangun satu tujuan dan juga satu semangat nih ke teman-teman SMA Negeri 4 Medan supaya ngerasain nih gimana semangatnya kami buat bisa mimpin SMA Negeri 4 Medan ke depan. Amin. Amin. Nah, jadi yang pertama itu adalah One Vision. One Vision itu di sini ya, sama kayak apa ya? Gesture dari 01 tuh ini tadi One Vision, One Spirit itu satu semangat kita pastinya. Terus 01 bersama menuju kemenangan. ya, ulangi Oke, oke, bisa nih kira-kira? One Vision, One Spirit, 01 bersama menuju kemenangan. Oke, coba ya. Oke, boleh ya. 1, 2, 3 ya. One Vision, One Spirit, 01 bersama menuju kemenangan. Semangatnya udah berkobar banget ya. Seru banget sama paslon 01. Iya. Nah, jadi langsung aja kita tutup ya. Tutup lah ya, udah siap nih ngobrol-ngobrol singkatnya bareng kakak semuanya yang semangatnya tuh membara banget ya, kayak wah gitu. Boleh kita bilang bye-bye ke Portals bareng-bareng. Jadi kata-katanya gimana nih? Bye-bye for Ya,